Haleluya, Shalom, selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin membaca Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16b, 17 dan 18. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Efesus, "Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 20 Juni tahun 2021 yang lalu, Sindo News mengunggah berita tentang seorang perempuan berinisial A nekat melompat dari lantai 3 rumahnya di Jakarta Barat. Secara medis diduga mereka yang bunuh diri karena depresi. Tapi jelas, orang melakukan bunuh diri karena merasa tidak punya harapan. Berapa jumlah orang yang putus asa? Saudara-saudara, apakah kita orang Kristen dalam menghadapi dilema seperti ini punya solusi lain? Punya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang melampaui akal kita. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus dan kepada kita hari ini, dia berdoa supaya Allah membuat mata hati saya, mata hati saudara terang. Supaya apa? Supaya kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus masuk menjadi bagian tubuhnya, menjadi tubuh Kristus, bukan untuk putus asa, tapi untuk tetap punya pengharapan dalam keadaan apapun juga. Saudara, pengharapan kita dalam Tuhan Yesus itu bukan pengharapan yang begitu sederhana sehingga ya sakit disembuhkan, tidak punya uang dikasih uang. Pengharapan kita dalam Tuhan Yesus itu adalah pengharapan yang luar biasa, sehingga untuk memahaminya kita perlu mendapat hikmat dari Tuhan. Rasul Paulus bilang begini dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12, "Dulu tanpa Kristus, kita tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kita berbeda. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan di dalamnya terkandung pengharapan untuk hidup masa ini maupun hidup masa yang akan datang. Itu menyebabkan kita berani menghadapi kesulitan di masa ini. Saudara, kalau karena sebab apapun kita putus asa lalu bunuh diri, maka pengharapan dalam kehidupan yang akan datang tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu, dengan memperhatikan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia masa ini maupun di dunia masa yang akan datang, mari kita tanggung beban kesulitan apapun dengan pengharapan di dalam Tuhan yang menolong kita di masa ini maupun di masa yang akan datang, di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, memberi kekuatan kepada kita sekarang maupun kelak. Saudara-saudara, mari berdoa selalu di dalam kesusahan, supaya Allah membuka mata hati kita menjadi terang, dan kita mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau mata hati kita tidak dibuka oleh Tuhan, maka kita tidak akan kunjung mengerti pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada besar kemungkinan kita pun menjadi putus asa. Tapi kalau mata hati kita dibuka, kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah untuk hidup sekarang. Kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, Dia mendengar, tapi juga untuk masa yang akan datang, di mana kita akan memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Pegang pengharapan ini baik-baik. Jalani hidup ini dengan optimis, dengan pengharapan. Tuhan memberkati saudara. Amin.